Halo semuanya, selamat sore. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama. Yang masih di belakang boleh ke depan. Yang lagi join kita di Instagram di AFJF Singapura. Kita hari ini akan sama-sama memuji Tuhan. Sama-sama kita akan meninggikan nama Tuhan. Dan hari ini kita akan dilayani oleh teman kita dari AFJF Bandung, Pastor Yohanes Kusika. Gue hampir lupa siapa namanya. So come on, let's all stand up together. We're gonna praise God. We're gonna lift Him up high. Karena Tuhan adalah segala Tuhan, Raja segala Raja. Come on. You hold the power over all, Almighty King. Heaven and earth sing of your name, hallelujah, singing hallelujah, name of Jesus lifted high, name of Jesus glorified, you are great, be magnified, the name of Jesus, the name of Jesus. Come on. Oh yeah. Your love so great, Lord, it overwhelms my saving grace. This joy that's in me, it overflows, so my soul sings, so my soul sings. Name of Jesus lifted high, name of Jesus glorified. You are great, be magnified. The name of Jesus, the name of Jesus, name of Jesus lifted high, the name of Jesus glorified. You are great, be magnified. The name of Jesus, the name of Jesus. Sama-sama tepuk tangan yuk. Tuhan dalam segala hal, kami percaya kepada Engkau. Kami memuji nama-Mu, bahwa Engkau adalah Tuhan yang sanggup, Engkau Tuhan yang bisa, Engkau tidak akan mengecewakan kami. Dialah yang hidup. Oh, oh. Come on, sing. In my area, your love will never change. You never fail me. You never fail me. The grace that never fades. God, you're my everything. You never fail me. You never fail me. In my area, your love will never change. You never fail me. You never fail me. The grace that never fades. God, you're my everything. You never fail me. You never fail me yet. Name of Jesus lifted high. Name of Jesus glorified. You are great, be magnified. The name of Jesus.
grace that never fades. God, you're my everything. You never fail me. You never fail. Sekali lagi yuk. In my every hour, your love will never change. You never fail me. You never fail me. The grace that never change. God, you're my everything. You never fail me. You never fail me. Yeah. Name of Jesus lifted high. Name of Jesus glorified. You are great, be magnified. The name of Jesus, the name of Jesus, name of Jesus lifted high. The name of Jesus glorified. You are great, be magnified. The name of Jesus, the name of Jesus, name of Jesus, name of Jesus lifted high. The name of Jesus glorified. You are great, be magnified. The name of Jesus, the name of, yes, sekali lagi kita nyanyikan. The name of Jesus lifted high. The name of Jesus glorified. You are great, be magnified. The name of Jesus, the name of Jesus. Tuhan, apapun yang terjadi, kami selalu meninggikan nama-Mu, kami selalu memuliakan nama-Mu, karena Kau adalah Allah yang hebat. Kau Allah yang selalu membela kami. Jika nggak ada orang lagi membela kami, Engkau Tuhan yang membela kami. Waktu kami datang bersama-sama mengatakan, Ku datang sujud di hati-Mu, tanganku hancur dan berseru dengan segenap, dengan segenap nafasku memuji. Kalau musuh datangnya bertubi, namun ku takkan gentar. Kemenangan telah datang. Angkat tanganmu sama-sama. Sebab Tuhan ada di pihakku, ya, selalu menopangku. Kepadamu ku berharap, sebab Tuhan, sebab Tuhan pembela hidupku, tempatku berlindung.
serukan namanya, nama yang beri damai. Yesus kekuatanku, Yesus, Yesus pembelaku. Namanya Yesus, Sang Penebus. Namanya Yesus, Dia yang sanggup. Namanya Yesus, Dia yang besar. Namanya Yesus, namanya Yesus. Semua nyanyikan Yesus dengan segenap hati. Yesus, serukan namanya. Kekuatanku, Yesus, 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 pembelaku, Yesus, 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 pembelaku, hanya di dalam-Mu aku percaya, hanya di dalam-Mu aku berserah, hanya di dalam-Mu aku percaya, hanya di dalam-Mu aku berserah, hanya di dalam-Mu aku percaya, hanya di dalam-Mu aku berserah, hanya di dalam-Mu aku percaya, hanya di dalam-Mu aku berserah, aku berserah, aku berserah,
percaya hanya di dalam-Mu. Hanya di dalam-Mu. Aku percaya hanya di dalam-Mu. Aku berserah hanya di dalam-Mu. Aku percaya hanya di dalam-Mu. Aku berserah. Aku berserah pada janji-Mu yang pasti, pada janji-Mu yang pasti. Ku berserah. Ku percaya kan mujizat-Mu terjadi. Ku percaya kan kuasa-Mu pasti jadi. Ku percaya kan mujizat-Mu terjadi. Ku percaya kesembuhan pasti terjadi. Masih terjadi, pasti terjadi, masih terjadi. Kesembuhan masih terjadi di tempat ini. Sekali lagi yuk. Hanya di dalam-Mu aku percaya. Hanya di dalam-Mu aku berserah. Hanya di dalam-Mu aku percaya. Hanya di dalam-Mu aku berserah. Bapa, setiap dari kami mengatakan dan menyanyikan hal yang sama, bahwa hanya di dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu. Kami gak cuma hanya berserah, tapi kami percaya sepenuhnya, seutuhnya kepada apa yang Kau katakan, kepada setiap firman yang Kau tulis. Dan aku berdoa saat ini Tuhan, untuk iman yang gak loyo, tetapi iman yang kuat di dalam Engkau. Pengharapan yang gak setengah-setengah, tapi pengharapan yang penuh di dalam Engkau. Dan kepadamu kami mengatakan, kami percaya dan berserah. Dan hari ini Tuhan, ketika firman-Mu akan disampaikan, ini hati kami yang benar-benar terbuka, yang percaya bahwa setiap firman-Mu selalu benar, setiap firman-Mu adalah ya dan amin. Dan hari ini kami siap menerima akan apa yang Kau akan ceritakan kepada kami melalui teman kami Pastor Yohanes Kusika. Dan aku berdoa Tuhan, biar Engkau yang berbicara kepada kami. Mari Tuhan, mari. Throughout the entire sermon, aku berdoa biar Engkau yang ketuk hati kami, Engkau yang berbicara kepada kami. Karena Engkau Allah yang hidup dan masih berbicara kepada kami. Ini telinga kami, ini hati kami siap menerima firman. Dan sama-sama siap, sama dengan saya katakan amin. Amin. Boleh duduk, berikan tepuk tangan kepada Tuhan yuk sama-sama. Hey, it's so good to be in the house of the Lord. Hari ini kita akan dilayani oleh teman kita dari Bandung, namanya adalah Pastor Yohanes Kusika. Dia adalah seorang discipleship pastor di sana. Saya percaya kita semua akan diberkati. And I want you guys to open your heart. Sama-sama bisa buka Alkitab Anda
dan kita terima firman Tuhan secara lebar-lebar. Siapa yang haus akan firman-Nya, dia yang akan benar-benar diisi. Di dalam nama Tuhan Yesus kita siap menerima. Let's go. Hai Church, senang sekali untuk bisa ada di depan Bapak, Ibu, Saudara semua pada hari ini. Saya berterima kasih, thank you Pastor Josh, thank you teman-teman di Singapura. Dan hari ini saya akan bawakan satu buah khotbah dengan judul Acceptable to God and Approved by Men. Masih di tema kita Look Forward, masih di bulan yang November, walaupun sudah semakin tercium bau-bau liburan, tetapi saya percaya sekali kita semua rindu hari ini untuk bisa mendengar sebagian dari firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan. Bapak, kami bersyukur untuk sore hari ini, supaya kami bisa mendengar sebagian dari firman Tuhan. Biar Tuhan yang tolong, Tuhan yang pegang, masing-masing dari kami semua. Kasih kami telinga seorang murid supaya kami betul-betul bisa melakukan segala sesuatu yang kami dengar dalam setiap kehidupan kami, supaya kami boleh bertumbuh, berbuah, dan kami menjadi semakin serupa dengan Kristus. In Jesus' name we pray. Amin. Dan saya bersyukur sekali untuk bisa ada di sini. Saya mau baca dari Roma 14 ayat yang ke-17 dan ke-18. For the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. For he who serve Christ in these things is acceptable to God and approved by men. Disukai oleh Tuhan dan juga oleh manusia. Dan saya percaya kita semua pengen nyampe ke situ. Pengen ada di stage itu di mana kita ini diterima oleh Allah dan disukai oleh semua manusia. Acceptable to God and approved by men. Problemnya adalah di kalimat sebelumnya bicara for the kingdom of God is not eating and drinking. Ini bukan tentang makan atau minum. Memang ini tidak bicara tentang makan atau minum yang sebetulnya, tetapi ini bicara tentang keinginan, tentang kita punya desires, tentang kita punya kepengen. Seringkali segala sesuatu yang kita pengen belum tentu kita perlu, betul? Kita hanya pengen belum tentu kita butuh. Dan seringkali kita mengesampingkan hal-hal yang penting, lalu kemudian kita ngejar sesuatu yang kita pengen. Tetapi sesuatu yang kita perlu, yang penting justru seringkali kita kesampingkan. Dan hari ini sebetulnya ada sesuatu yang penting sekali untuk kita sama-sama lihat kalau kita mau look forward. Kalau kita mau lihat ke depan. Karena bulan ini bicara tentang lihat ke depan. Apa yang akan terjadi beberapa waktu ke depan. Di mana akan ada tahun baru. Di mana akan ada pengharapan yang baru. Di mana akan ada semangat yang baru. Kita diminta untuk bisa lihat jauh ke depan. Look forward is the ability to prepare for what's next. Apa? Selanjutnya habis ini apa? Setelah ini kita Natalan, setelah Natalan and what's next? Ke depan di tahun baru ada apa? Apa yang harus terjadi dalam setiap kehidupan saya? Apa yang harus terjadi dengan setiap devotion saya, dengan hubungan saya dengan Tuhan? Apakah ada sebuah peningkatan atau apakah stagnan atau apakah baik-baik saja atau apakah justru berkurang? Apakah kita punya resolusi untuk baca Alkitab 1 tahun masih stuck di perjanjian lama? Apakah kita punya resolusi untuk kemudian berdoa waktu demi waktu tapi kemudian kita lupa? Look forward is the ability to prepare for what's next. Apa yang selanjutnya akan terjadi. Dan apa yang seharusnya akan terjadi adalah righteousness and peace and joy. Righteousness and peace and joy. Waktu saya persiapkan khotbah ini untuk IFGF Singapura, saya berdoa dan saya minta, dan Tuhan berikan pada saya impresi bahwa yang harus dipersiapkan di tahun yang baru
look forward itu adalah righteousness and peace and joy. Righteousness and peace and joy. Kalau tiga ini dikerjain, it will equals to acceptable to God and approved by men. Kita pengen jadi orang-orang seperti itu, amin. Kita harus kerjain yang tiga ini. Righteousness and peace and joy. Righteousness adalah bagian kita. Righteousness adalah sesuatu yang harus kita kejar. Righteousness adalah sesuatu yang kita harus bikin. Nggak bisa datang otomatis. Menjadi benar itu adalah sebuah hasil dari kalau kita gaul dengan orang-orang yang benar. Kasih kita input yang benar. Kasih kita word yang benar. Kasih firman Tuhan yang benar. Kalau kita ada di tengah-tengah itu, maka kita akan punya yang namanya righteousness. Peace akan terjadi kalau kita diam di tengah-tengah orang. Makan, what you eat is what you are. Kita ambil segala sesuatu yang kita ambil, kalau itu dalam peace, kalau orang-orang itu bisa kasih kita damai sejahtera, kalau damai orang-orang yang penuh dengan damai sejahtera ini ada di sekeliling kita, maka sebetulnya kita akan punya damai sejahtera. And joy, the joy of the Lord is my strength, katanya. So, righteousness and peace and joy. Actually, tiga ini sebetulnya nyatu dan gak bisa dipisahin. Ketiganya itu ada kalau kita ada di satu tempat yang namanya hadirat Allah. Kalau kita ada di hadirat Tuhan, suddenly righteousness, peace, and joy is there. Dan kalau kita terus konstan ada di tempat itu, maka kemanapun kita pergi, kita akan diterima oleh Allah dan disenangi oleh banyak-banyak orang. Kalau kita righteous, carry the peace, and always joyful. Problemnya adalah gimana caranya nyampe ke righteousness, peace, and joy. Constant, terus-terusan, ada di situ terus-terusan, ada di situ terus-terusan. Untuk ada di situ sekali-sekali gampang. Untuk ada di situ sekali-sekali bisa. Ada banyak orang yang bisa menghadirkan hadirat Allah. Kalau kita bersama dengan mereka, maka hadirat Allah ada di situ, tiba-tiba kita merasakan itu semua. Ada kumpulan-kumpulan, care group yang bisa bawa kita ke dalam hadirat Allah. Ada teman-teman, sahabat yang mungkin bisa bawa kita ke situ. Tetapi itu semua tidak akan jadi solusi untuk kita setiap hari kalau kita nggak bisa bawa hadirat Allah on ourselves. Yang jadi ideal adalah ketika kita bisa terus-terusan ada di hadirat Allah. Kita bisa terus ngerti bahwa we are the righteousness of God in Christ. Ngerti bahwa kita carry the peace karena kita bawa shalom kemana-mana. Dan kita bisa always joyful kalau kita ini bawa Tuhan kemana-mana. Ini a simple sebuah pemahaman yang mudah, pemahaman yang simple, sederhana, tapi seringkali miss dari kita. Karena kita punya begitu banyak yang ada di tangan kita yang harus kita khawatirkan, yang kita kerjakan sehingga akhirnya kita lupa bahwa we are the righteousness of God, kita carry the peace and we need to always joyful. Ada 3 hal yang mau saya bagi. 3 hal yang bikin kita seharusnya bisa look forward, bisa lihat jauh ke depan. Lalu kemudian kita bisa jadi orang-orang yang diterima Tuhan dan disenangi oleh semua manusia. Yang pertama adalah remove the distraction. Remove the distraction. Ada banyak sekali hal yang ganggu kalau kita ini dekat dengan Tuhan. Tentu saja karena tentunya ada si iblis yang tidak suka
ketika kita mulai dekat dengan Tuhan. Lalu kemudian dia akan kirim begitu banyak pengganggu dalam kehidupan kita sehingga kita mulai kehilangan arah, kita mulai kehilangan waktu, kita mulai kehilangan banyak hal. Lalu kemudian kalau kita stay di situ, maka kita akan lost. Kalau saudara ngerti maksud saya, saudara mungkin sedang ada di tengah-tengah itu semua. Dan saya berdoa supaya hari ini Roh Kudus bisa menjamah saudara, lalu kemudian segala sesuatu bisa Tuhan tolong, Roh Kudus bekerja. Pulang dari sini saudara akan menemukan banyak sekali jawaban dari Tuhan, sebab Roh Kudus akan memberikan saudara kelegaan. Amin. Remove the distraction. Ada banyak dari kita yang ngerasa bahwa kayaknya saya capek Tuhan. 1,5 tahun di tengah kondisi seperti ini, di tengah-tengah pandemi, saya capek sekali. Yang saya perlu adalah to draw myself out and then shut down everything. I just wanna be alone. Siapa yang ngerasa kayak gitu? Saya juga pernah ngerasa kayak gitu. Saya pengen keluar dari ini semua dan saya capek. Saya mau kasih tahu saudara bahwa don't count yourself out. His grace is sufficient. Anugerah Tuhan cukup. Don't count yourself out. Jangan tarik diri saudara. Jangan lari dari ini semua. Ini semua distraction. Remove the distraction. You will see God. Kesampingkan semua itu dan kemudian kita akan lihat Tuhan ada di depan sana. Don't count yourself out. Listen to me, church. Kalau saudara capek hari ini, yang harus kita lakukan adalah berhenti, lalu kemudian berdoa. Sebab kita nggak bisa jalan terus kalau kita terus mengandalkan kekuatan sendiri. Siapa yang bisa jalan terus-terusan dengan kekuatannya sendiri? Nggak ada. Kita pasti harus berhenti, angkat tangan supaya Tuhan turun tangan, lalu kemudian dia kasih kekuatan baru dan kita kemudian bisa sanggup buat jalan lagi dan jalan lagi dan jalan lagi. Don't count yourself out, please. Yang perlu kita lakukan adalah jangan berhenti. Maju terus, jalan terus. Look forward means simply don't spend time in your rear mirror too much. Gak usah lihat ke belakang. Gak usah lihat dengan, tapi saya udah bikin ini pastor, tapi saya udah terlalu jauh pastor, tapi saya sudah begini, sudah begitu. Don't look at the rear mirror all the time. Spion ada di situ untuk sebuah tujuan yang jelas, untuk sekali-sekali kita bisa hati-hati dan lihat ke situ. Tetapi yang ada di depan kita adalah windshield. Yang ada di depan kita adalah kaca depan yang kemudian bentuknya jauh lebih besar. Yang kita harus betul-betul perhatikan adalah apa yang ada di depan. Look forward mean look forward, don't look behind. Gak usah lihat yang ke belakang, gak usah lihat apa yang terjadi. Si iblis akan berusaha untuk menarik kita dengan semua kesalahan-kesalahan dan dosa yang pernah kita buat. Tetapi kita gak harus ada di situ. Kenapa? Because we are the righteousness of God in Christ. Waktu kita terima Tuhan, waktu kita bertobat, Allah menghapus semua dosa. Lalu kemudian melayakkan kita sebagai kebenarannya. We are the righteousness of God in Christ. Dan kalau kita berani terima itu, maka kita nggak perlu lagi untuk lihat ke belakang. Lihat ke depan dengan jelas. Di depan sana ada sesuatu, ada janji Tuhan, ada banyak hal yang perlu dikerjain. 2022 sebentar lagi datang. Prepare yourself. Remove all the distraction. Jangan perhatiin kiri kanan, gak usah lihat semua yang ganggu. Tetapi kemudian kita fokus ke depan. Dan kalau kita mau fokus ke depan, we need to be faithful to the future rather than the past. Kita harusnya jauh lebih setia kepada masa depan kita daripada masa lalu. Ada banyak sekali orang yang care group after care group, meeting after meeting,
Setiap kali care group, ngobrol, setiap kali I care, sharingnya bertahun-tahun, berbulan-bulan, nggak pernah kemana-mana, selalu di bagian itu, selalu di area itu, selalu di situ, selalu cerita. Ya, saya sebetulnya ingin berusaha, tetapi ya nggak tahu kenapa, tetapi last week I lost it again. Lalu kemudian cerita lagi, tapi saya nggak ngerti pastor, tetapi kemudian saya kembali marah-marah. Saya kembali kemudian week after week, months after months, dan kalau terjadi terus-menerus, maka saya akan bilang begini, kalau itu terjadi terus-terusan, artinya tidak ada yang berubah dalam kehidupanmu. Kamu seharusnya ngerti bahwa yang harus dirubah bukan orang lain, tetapi diri kamu. Kamu harusnya ngerti bahwa mungkin bukan keadaan yang bikin kamu begitu, tetapi kamu yang bikin kamu begitu. Mungkin adalah pemahaman kamu yang bikin kamu begitu. Mungkin adalah daging kamu yang menahan kamu di situ. Mungkin adalah karakter kamu yang kemudian kamu tolak untuk dikerjakan oleh Tuhan, sehingga akhirnya kamu masih tetap ada di situ week after week, months after months, years after years. Come on. Kalau kita bertahun-tahun ada di stage yang sama, then something is wrong with us. Kalau nggak ada perubahan sama sekali, nggak ada pertumbuhan sama sekali, I don't think you are the righteousness of God in Christ. Karena seharusnya kita ini lewatin segala sesuatu yang pahit, yang gak harus kita bawa. Semua baggage harusnya kita tinggalin. Look forward means a first step to move forward. Untuk maju. Moving forward. Gak usah liatin yang sebelumnya. Kenapa harus tertahan di situ? Ya saya kalah lagi pastor karena I lost it. Then you shouldn't lost it. Kalau lost satu kali, kalau you lost your temper sekali, it's a mistake. Tapi kalau you lost your temper all the time, something is wrong with you. Maka berubah dong. Ganti dong. Ada sesuatu yang salah di situ dan gak seharusnya terus-terusan terjadi. Kalau sekali kejadian, then you lost. Tetapi kalau it happens all the time, that's your habit. It's your character. It need to change. Move forward dong. Go on. Maju. Gak bisa terus-terusan ada di situ. Ngerti maksud saya? Am I making any sense? Yang kedua yang harus kita bikin adalah create space. Create space. Kita perlu untuk bisa ciptakan ruangan yang baru. Untuk bisa punya segala sesuatu yang baru. Kalau kita mau bertumbuh, kita perlu buat create space. Kita perlu buat siapin tempat. Beberapa waktu lalu ketika anak saya dalam kandungan, maka obrolan yang terjadi adalah apa yang harus kita persiapkan. Kita harus siapin ranjangnya, kita harus siapin ranjang bayi, kita harus siapin tempat mandi, kita harus siapin segala sesuatu. Dan itu semua tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak create space. Kita nggak bikin sebuah tempat untuk itu bisa masuk. Ruangan yang baru untuk segala sesuatu bisa masuk. Kalau ada yang tahu Marie Kondo dan semua series dia tentang gimana dia bisa bikin tempat-tempat apartemen, rumah yang berantakan lalu kemudian jadi tempat yang baik. Satu-satunya hal yang dia bikin adalah bikin you throw away all your baggage. You throw away all your junks. Semua yang jelek, semua yang gak sparks joy, keluarin. Segala sesuatu yang gak perlu, keluarin. Don't just expand yet. Throw out your junks. Nggak usah mikir untuk tahun depan saya mau gini. Before that,
Sebelum itu nyampe, sebelum bikin itu semua, maka segala sesuatunya sebelum nyampe situ yang perlu kita kerjain adalah throw out your junks. Segala sesuatu yang gak perlu. Don't gossip around. Throw it. Semua informasi yang gak perlu kita terima, throw it. Throw it away. Apalagi gereja. Kita gak perlu punya gospel, gosip pelayanan. Gak usah. Kita perlu punya full gospel. Kita gak perlu punya gospel, gosip pelayanan. Ada orang ngomongin orang lain, throw it away. Saya gak perlu. Ada orang ngomongin si ini, si itu, si ini. Just throw it away. Ada cerita tentang ini, I don't want to hear stories. I want to hear stories of lost soul. I want to hear testimonies. I don't want to hear story of this guy and that guy. Throw it away. Pastor, saya problem begini. The problem is you pile up your junks. Kamu tumpuk segala sesuatu di situ dan kemudian berharap bahwa suatu hari Tuhan akan beresin semuanya. Tuhan bisa beresin. Tetapi yang dia perlukan adalah you throw out your junks so he can work. He needs space to work with you. Tuhan perlu tempat di mana dia bisa duduk, di mana dia bisa bersama-sama dengan kita, di mana dia bisa terus bantu kita. Tapi kalau kita penuhin itu semua dengan segala sesuatu yang kelihatannya penting padahal enggak, lalu kemudian kita pile up, kita tumpuk ada di situ, dia akan minta kita keluarin itu semua. Ada cerita tentang anggur baru harus ada dalam sebuah kantong yang baru. Saya pengen kasih tahu saudara, kalau kita nggak pernah mempersiapkan diri kita untuk sesuatu yang akan terjadi, maka kita akan selalu jadi kantong anggur yang lama. Dan kalau kita kantong anggur yang lama, jangan pernah mimpi untuk taste anggur yang baru. Anggur baru harus dalam kantong yang baru. Berpegang pada kantong yang lama membuat kita tetap pada rasa anggur yang lama. Beberapa waktu lalu di sini, di tempat ini, kita baru saja keluarin setelah sekian lama pandemi, kita keluarin, kita punya storage anggur untuk dibikin jadi anggur perjamuan suci. Lalu kemudian kita keluarin beberapa dus, ternyata anggur, sirup anggur atau essence anggur atau apapun namanya itu ada dalam botol-botol, dimasukkan dalam dus yang seharusnya berwarna purple, warnanya ungu harusnya. Lalu kemudian saya lihat dengan mata kepala saya sendiri di kita punya dapur warnanya hijau. Warnanya hijau. Lalu kita lihat expirednya ternyata sudah expired waktu 1 tahun yang lalu. Lalu kemudian kita harus throw it out. Semuanya kita buang. Kita punya beberapa dus dan kemudian kita buang. Anggur yang lama akan rusak kalau terus-terusan kita taruh, kita buka. Anggur, saudara kalau tahu anggur, maka anggur tidak boleh terus-terusan teroksidasi. Kalau dia teroksidasi, maka kualitasnya akan turun. Kalau dengan kantong yang lama, you open it up and you close again, you open up, close again, open up, close again. Dan suatu waktu anggur itu akan rusak. Dan kalau rusak kita nggak bisa pakai sama sekali. Rasanya akan sangat-sangat tidak baik dan mungkin akan mengganggu kesehatan. Tetapi anggur yang baru tidak bisa ditaruh di kantong yang lama. You get what I mean? Create space. Throw out the junks. Bikin damai sejahtera hadir. I want to quote Marie Kondo ya. Waktu dia bilang, simpen barang yang creates, yang sparks joy. Yang memberikan kita happiness, memberikan kita joy. Buang segala sesuatu yang ganggu damai sejahteramu.
dan kemudian simpan segala sesuatu yang menghadirkan damai sejahtera. Sebab itu yang jadi kunci diterima oleh Allah dan dihormati oleh manusia. Stop complaining. Look forward. Start moving. Jangan tiap care group isinya tentang itu. Setelah ini mohon untuk semua yang sharing lalu kemudian mulai berpikir, saya tapi masih di situ pastor. Ya, it's okay. Tapi sekarang kita harus berpikir bagaimana untuk bisa menyelesaikan itu semua dan move forward. Don't just look forward, but move forward. Stop complaining. Start doing something with it. Kerjain dong. Selesain dong. Supaya tahun demi tahun gak kemudian ceritanya itu-itu lagi. Tetapi ceritain masalah baru. Ceritain lobang yang baru. Jangan jatuh di lobang yang sama dan terus-terusan. Tetapi ceritain masalah yang baru. Ketika itu terjadi, saya tahu, kita semua tahu bahwa hidup kita, hidup kamu telah move forward. Amin. Yang terakhir adalah stay focused. Stay focused. Stay focused. Kalau kita mau untuk bisa diterima oleh Allah, disenangi oleh manusia, stay focused. Kita perlu untuk bisa terus lihat anugerah Allah ada di situ. Janji-janji Allah tetap. Pandemi nggak pandemi, Tuhan kirim pemeliharaan. Coba lihat ke belakang. Lihat ke belakang sebentar, nggak perlu lihat lama-lama. Look through your rear mirror. Lihat ke belakang. Lihat betapa Allah memelihara sampai hari ini. Dengan kondisi yang bagaimanapun, tapi hari ini kamu bisa hadir ada di sini karena Allah memelihara. Stay focused with that. Tuhan memelihara kita. Janji-janji Dia tetap. Segala sesuatu yang Dia janji, segala sesuatu yang pernah Dia bilang, tetap. Karena itu tetap ada fokus, righteousness, peace, and joy. Ini semua baru bisa kita dapat kalau kita betul-betul tahu bahwa we are the righteousness of God. We carry the peace, and the joy of the Lord is my strength. Bicara soal strength, ada satu bagian dari firman Tuhan, Efesus 6 ayat yang ke-18 bicara tentang pray in the Spirit at all times and on every occasion. Stay alert and be persistent in your prayer for all believers everywhere. Beberapa ayat di atasnya, beberapa ayat sebelum ayat 18 bicara tentang the armor of God, ketopong keselamatan, baju jirah kebenaran, breastplate of righteousness. Lalu bicara tentang kasut, bicara tentang belt of truth. Bicara tentang armor of God. Dari semua armor itu, gak ada satupun yang bisa attack. Semua dipakai untuk defense. Bahkan perisai iman dipakai untuk defense. Dan kalau kita mau stay alert, kita mau terus berjaga-jaga, kita mau ada di situ, stay focus, kita perlu yang namanya perisai iman. Tapi kalau kita mau maju, kita mau look forward, dan kita mau move forward, kita perlu yang namanya pedang roh. Sebab pedang ini yang bisa lawan semua accusations, semua yang dituduhkan pada kita, semua rancangan-rancangan si iblis, kita bisa patahkan dengan yang namanya pedang roh. Pedang roh bicara tentang firman. The sword of the Spirit is talking about the word. Bicara tentang Roh Kudus. Roh Kudus hadir kalau kita dekat dengan Tuhan. Kalau pengen dekat dengan Tuhan, kuncinya cuma 2. Berdoa dan baca Alkitab. Berdoa dan baca Alkitab. I have a simple questions to close this sermon. Can you even draw?
Church, can you even draw the sword? Seperti Daud waktu disuruh lawan Goliat. Saul kasihan lihat dia bilang, kamu pakai saya punya armor. Pakai semua, baju zirah dipakai. Saya yakin dia dikasih pedang, dikasih perisai. He cannot even draw. Dia gak sanggup karena dia gak pernah pegang. Daud terlatih untuk bunuh banyak binatang buas dengan ketapel. Dan kemudian dia maju ke sana, dia bunuh Goliat dengan ketapelnya, dia penggal Goliat dengan pedangnya Goliat. My simple questions. Kita bukan Daud. Kita tidak terlatih pakai ketapel. Tuhan kasih kita perisai iman, dia kasih kita baju zirah kebenaran, dikasih kita ketopong keselamatan, kasih kita belt of truth, kasih kita kasut the willingness to spread the gospel. Terus dia kasih kita pedang roh kudus dikasih ke kita. My questions, can you even draw? Bisa angkat? Sebab untuk bisa angkat itu kita perlu kekuatan. Untuk bisa angkat itu kita perlu kebiasaan. Kita perlu untuk terus sering ketemu lalu kemudian kita angkat. Kita perlu terlatih pemakainya. Baru kita bisa pakai. Pernah lihat film di mana orang pegang perisai dan pedang tapi nggak bisa pegang. Lalu kemudian nggak ada guna apapun. Dia cuma pegang dan nggak terjadi apapun. Hari ini saya pengen kasih tahu saudara, read your Bible. Ask the Holy Spirit untuk kasih pengertian. Libatin Holy Spirit all the time. Dan kalau itu bisa terjadi, saya percaya we are so ready to look forward. I can assure you, IFGF Singapore, we are not just ready to look forward. We are moving forward. Kalau kita betul-betul bisa mengandalkan Tuhan. Can you even draw? Draw the sword. Make a stand. Mari, jemaat Tuhan. Saya pengen kita jadi jemaat yang diterima oleh Tuhan dan disenangi oleh manusia. Acceptable to God dan disenangi manusia. Pleasing by man. Approved by man. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk bisa mempersiapkan di bulan yang ke depan, di tahun yang baru, di semangat yang baru. Kita mau sama-sama. When it came, we can draw the sword and we can swing it. We can swing it well. Karena ada banyak sekali yang perlu kita tebas. Ada banyak sekali accusations yang perlu untuk kita kalahkan. Ada banyak sekali kekuatan-kekuatan si iblis yang perlu kita bikin tunduk. Saya mau berdoa buat saudara, mari kita sama-sama tundukkan kepala. Bapak, hamba bersyukur buat hari ini. Biar sungguh apa yang dibagikan ini boleh mengakar, boleh menjadi pohon yang baik, bertumbuh berbuah, Roh Kudus ambil alih. Untuk sesuatu yang simple yang dibagikan hari ini. Untuk firman Tuhan yang dibagikan, Roh Kudus yang ambil alih. Supaya kami semua bisa pulang dan kami semua bisa mendapatkannya. Revelation yang baru, hari demi hari lewat pertolongan Roh Kudus. Dan biar sungguh Roh Kudus bekerja dalam setiap apa yang kami kerjakan. Apabila engkau baik-baik mendengarkan firman Tuhan yang dibagikan pada hari ini, maka engkau akan pulang membawakan berkat Allah. Kau akan naik dan tidak akan turun. Jadi kepala dan bukan jadi ekor. Dan apapun yang sedang kau kerjakan akan berhasil. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen. Happy Sunday, church. God bless you all.